Statement Pak Menteri di awal sebenarnya sudah cukup baik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mengamanatkan eh, untuk bagaimana deadline dari impor switch off itu bisa apa namanya terlaksana pada tanggal 2 November nanti. Itu amanat dari undang-undang. Kalau saya melihatnya simpel, kami justru dari fraksi Partai Demokrat selalu menekankan bahwa ini salah satu bukti bahwa proses pembahasan atau perancangan undang-undang Cipta Kerja itu sangat tergesa-gesa. Ini tidak memikirkan teknis pelaksananya. Dengan segala hormat ke Pak Dirjen, ini Dirjen yang fresh, yang baru dan punya tanggung jawab yang besar. Begitu juga dengan Pak Menkominfo. Tapi tentu kami sangat menyayangkan bahwa harusnya dalam proses pembuatan undang-undang tersebut bisa dijaga dan bisa dipastikan teknis pelaksanaannya di lapangan bisa berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain kami juga memahami, kita apresiasi bahwa pemerintah mendengarkan apa yang menjadi kepentingan dari pihak swasta. Ini penting sekali karena mereka yang memiliki komitmen dan mereka juga yang datang ke Komisi 1 menyampaikan dalam RDPU kepada kami bahwa memang banyak kesulitan-kesulitan yang di lapangan. Laporan dari yang kami dapatkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, komitmen awal mereka adalah pengadaan STB-nya tersebut. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, mereka juga diharuskan atau ditekankan untuk melakukan distribusinya. Ini yang mereka cukup atau sangat kesulitan dalam melaksanakannya. Nah, tentu kami cukup menyayangkan kalau misalnya ini membuat kesan bahwa pertama, kalau misalnya yang di Jabodetabek saja ditunda, bagaimana yang di daerah-daerah lainnya, khususnya di daerah 3T. Ini tentu PR besar dari Menteri Kominfo beserta jajaran, tapi menurut saya nggak bisa dilimit atau nggak bisa dibatasi kewajibannya atau burdennya kepada Kemkominfo itu sendiri, karena ini harusnya menjadi kerja holistik pemerintahan. Kami kemarin juga menyetujui pergeseran atau adanya adjustment anggaran. Ini dikhususkan untuk bagaimana bisa disosialisasikan secara lebih kepada masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa, jangankan di wilayah pelosok negara. Saya dari Banten Selatan aja belum ini Pak Dirjen, belum tersosialisasikan dengan baik masyarakatnya. Banyak masyarakat yang saya temui, jangankan paham deadline-nya, analog switch off aja belum paham itu apa. Begitu juga ironisnya perwakilan dari pemerintah daerah itu sendiri. Mungkin ini bisa ditekankan dengan baik. Justru kami sangat menyayangkan sebenarnya kenapa pergeseran anggarannya itu baru diusulkan kemarin. Karena ini penting sekali, bukan hanya untuk menjawab tantangan digitalisasi sebagai keniscayaan, tapi di sisi lain juga kita harus menekankan ini amanat dari undang-undang negara. Kalau misalnya ini tidak terlaksana, tentu implikasinya akan cukup negatif. Tapi Oke. kami masih berbaik sangka dan kita tunggu ini kerja keras kita bersama, termasuk Kominfo juga yang menjalankan tugasnya beserta LPS Oke, yang cukup berat. baik Pak Rizky. Tadi Pak Rizky sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ini terjadi sejumlah kendala, lalu juga sosialisasi juga dinilai masih minim. Apakah ada kemungkinan Pak, kita berandai-andai, apakah ada kemungkinan jika sampai tanggal 2 November nanti, ini jangkauannya masih belum luas, event sosialisasinya aja belum memadai, apakah ada kemungkinan Pak 2 November tersebut akan diundur kepada Pak Ya, Rizky? yang Mbak pikirkan ya yang saya pikirkan. Kalau kita lihat kan ini amanat dari undang-undang, jadi harusnya kan terlaksana. Kalau misalnya apa namanya tidak terlaksana sesuai dengan deadline atau sesuai dengan batas waktu yang kita sudah set, sudah disetujui, amanatnya adalah 2 tahun atau di tanggal 2 November nanti. Tentu dengan tren yang kita lihat sekarang susah untuk bisa optimis gitu loh. Tapi balik lagi, berarti ini apa? Berarti ini tugas atau PR dari pemerintah bersama LPS. Ini catatannya salah satunya Pak Usman. Karena kalau masyarakat selama ini mikirnya, aduh, ini yang paham saja mikirnya rata-rata, wah nanti juga dikasih kok STB-nya. Kita yang penting kan masih bisa nonton. Jadi sosialisasinya selama ini kan
digital lebih jernih, suaranya digital lebih apa namanya, lebih baik siarannya, tapi sifatnya nggak terlalu konsekuensial, nggak terlalu menjelaskan kepada masyarakat konsekuensinya kalau kamu tidak beralih atau tidak hijrah atau tidak migrasi ke digital, tentu layanan apa namanya, TV atau penyiaran yang kita dapatkan nggak bisa kita dapatkan lagi, karena ini udah keniscayaan amanat undang-undang tanggal 2 November. Jadi banyak menurut saya yang menjadi catatan PR kita ke depan, baik dari Kementerian Kominfo ataupun Presiden dan Menteri Keuangan. Oke, Karena Kominfo juga butuh anggaran. Ini harus banyak dukungan juga dari pemerintah, apalagi mau ada G20 Summit.